Alhamdulillah guys, saya sekarang sudah ada di Randu Kuning Pati. Nih, sudah sampai di Sari Rasa loh. Jadi di sini tuh pusat bakery dan catering. Oh. Baru masuk aja suasananya sudah sangat asri, adem. Ada pohon anggurnya guys, hari panen nih. Oke, ini toko Sari Rasanya dan di sini tuh terkenal dengan pusat oleh-olehnya, berupa olahan roti juga. Yang paling itu hantaran pesanan dari sini tuh luar biasa kalau di Pati itu. Oke, nah sebelum itu kita lihat-lihat ke dalam. Kalau perlu kita yang ada yang cocok kita beli nanti beli roti atau beli apa gitu ya. Sari Rasa Bakery. Nanti kita juga kalau emang pas kebetulan apa namanya ownernya ada di sini, kita tanya kenapa kok dinamakan Sari Rasa gitu ya, kita tanya dulu gitu ya. Oke. Ya guys, alhamdulillah ya, ini kita udah sampai di ruangannya, luas. Dan di sini banyak sekali macam-macam jenis kue ya, Bu ya. Ini namanya roti hantaran. Roti hantaran, ini Roti kecil. roti kecil. Oke, rasanya macam-macam ya, Bu? Iya. Oke, ini berapa rasa ini? Yang ini coklat, yang ini pisang coklat. Oke. Ini coklat flan. Flan. Coklat keju. Yang paling laris itu di sini apa biasanya? Pisang coklat. Pisang coklat. Sama gulung ini dari Oke, belum. Oke. Kalau ini apa ini? ini snack, macam-macam snack. Oke, ini macam-macam snack. Nah, ini ada kesukaanku ini. Ini snack apa ini, Pak? Cake almond. Cake almond tuh, guys. Bentuknya unyu-unyu. Oh iya, Mbak. Sari Rasa itu udah lama berdirinya ya? Udah ya. Wah, ternyata sudah didatengin Pak Ganjar, guys, sama Bisu. Oh, sudah didatengin Pak Ganjar, guys. Tuh kan, wah. Memang dan di sini banyak foto-foto para artis. Ya kan? Tuh. Dari Soimah, dari Mae, dari Chef Boyke tuh. Ternyata Sari Rasa ini udah banyak terkenal ya, Pak. Oh, banyak lagi yang di sana tuh juga ada. Tuh. Banyak tamu-tamu spesial di sini tuh. Spesial. Ini Pak Ganjar, beliau Pak Ganjar. Oke guys. Ya, terus gini ya. Hari ini bisa ketemu sama anaknya atau lagi ngambilnya di nggak? Ada. Mau nanya ini, saya ini kepo kok dinamakan Sari Rasa itu kenapa? Gitu. Masuk ya, ada. Ada, boleh masuk? Boleh. Boleh masuk ke dalam. Oke, permisi semuanya. Siapa ini? Lula dari Mas Wage nih, Oh, yang di toko tas itu ya? Terima kasih ya Bu, ya, sudah diizinkan masuk. Oh, nggak apa-apa. Ini pas kebetulan ya. Pas saya sibuk. Ini tempatnya rapi ya Bu, Iya. rapi. Kok ini bagus banget. Lagi buat apa ini Bu? Ini Mas, kebetulan hari ini ada hantaran catering. Hantaran catering. Ya, ini lumayan ramai nih pas banyak orang musim sedekah bumi. Sedekah bumi, hajatan. Iya. Jadi di sini tuh nggak hanya bikin macam-macam aneka roti, tapi juga terima hantaran dan Iya. catering. Iya. Boleh lihat nggak Bu menunya kayak apa? Boleh. Ini yang ada ini yang paling simpel. Ini ada yang bumbu Bali, ada basem, nanti ada yang season 2 nih nanti. Ini yang season 1 ini. Ada bumbu kali nih Bu ya. Tuh, bagus. Bu, kenapa kok namanya Sari Rasa Bu? Kenapa namanya Sari Rasa ya? Iya. Ya kita itu sini itu berusaha menjaga mutu. Intinya sarinya makanan itu bener-bener yang bener-bener
apa ya, yang benar-benar tidak berbahaya, karena kita dari dulu dari awal kita nggak pernah pakai pengawet, sakarin, pewarna yang kayak gitu. Jadi ini spesial ya, karena kan rata-rata masakan sekarang apalagi kita ya, lidah orang Indonesia ya, itu kan pasti kalau nggak pakai obat atau muto itu ya, tidak rasa ya, sorry, itu kayak ada yang kurang. Iya, karena pengalaman saya sendiri tuh nggak bisa pakai kayak gitu. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Terus mungkin ada masalah, mungkin daya tahan saya juga nggak bisa untuk pakai itu. Saya senang sih. Tapi itu bagus loh, Bu. Iya. Untuk kesehatan. Saya dan di luar juga senang, tapi di situ pusing kayaknya gitu loh. Terus kita terbiasa seperti itu. Terus kita meramu resep yang kita nggak usah pakai itu, tapi kita kuatkan di rempah-rempahnya gitu ya. Luar biasa ya. Ternyata di sayur rasa ini mengutamakan rasa meskipun tanpa penyedap rasa. Susah tapi kok ya luar biasa ya. Nanti kita gitu. Oke. Oh ya, udah berapa tahun Bu di sini? Kalau yang bakery-nya itu sudah 18 tahun lebih ya. 18 tahun. Nah, kalau yang catering baru sekitar 8 tahun. 8 tahun lah. Iya. Wah, ibarat anak tuh udah bisa berlari. Ya makanya banyak dikenal orang ya Bu ya. Iya, kita tetap terus belajar Mas. Terus belajar. Iya. Beliau ini, oh tadi belum kenalan dengan siapa? Saya Putri Isna ini. Putri Isna Is ini. panggilannya. Putri. Iya. Gitu. Ini beliau ini owner dari Sari Rasa ya teman-teman ya, dan terlihat rendah hati banget dengan pengalamannya dia hampir 20 tahun ya. Iya. Masih harus belajar. Dulu sih basicnya nggak ada bakery, nggak ada catering, dulu kantoran juga, tapi terus akhirnya kita resign bareng-bareng, kan kita usaha sendiri. Resign bareng-bareng. Oh. Kasihnya perusahaannya ya? Enggak, beda distributor. Oh, beda distributor. Ya, oke. Berarti memang beliau ini udah seperti seorang entrepreneur ya, karena mentalnya udah memang demikian ya Bu ya. Pilih usaha sendiri, pilih keluar dari zona aman, resign dan mendirikan ini dan eksis hampir 20 tahun. Tepuk tangan buat Sari Rasa ya. Ini kehadiran saya, maaf Bu mengganggu. Enggak. Ini sudah mau hantaran yang season pertama udah mau dikirim. Nanti kan jam 2 jam setengah 3. Guys, kita bisa lihat ya dalam penataannya. Terus apa namanya? Dia benar-benar menjaga kebersihannya Bu ya. Iya, itu yang paling penting sama sekarang ya Bu ya. Iya. Kebersihan. Tetap walaupun ini sudah semi aman, tapi kita tetap itu berusaha. Tetap pakai prokes. Luar biasa. Oke, teman-teman, kita mau lanjut lagi ya. Kita permisi ya Mbak dengan aktivitasnya. Permisi. Aku sampai sini kok langsung mencium aromanya Bu. Moga-moga ini ayam buku Bali ini, ayam kampung ini. Ayam kampung ya Iya. teman-teman. Ya jadi kalian kalau ngeliatin ini langsung lapar ya wajar. Nanti cicip Mas. Oh iya, sudah ditanya. Alhamdulillah, Bu, terima kasih banyak lah Bu. Ya, sama-sama Mas. Tadi kan kita udah lihat ya suasana dari workshop dan toko Sari Rasa ya Bu ya. Ini kita lagi di Randu Kuning di Pati, Jawa Tengah. Nah, sekarang kita mau belajar. Oh, Ibu juga masih belajar juga. kita mau belajar dari sosok entrepreneur satu ini. Beliau Bu Tri Isnaini, Bu Is ya. Kita mau nanya-nanya Bu, awal mula sekitar berapa tahun yang lalu? Iya, ini kurang lebih ya sekitar 18 tahun yang lalu ya. Ya, kita dulunya memang kerja kantoran juga, tapi terus karena kebutuhan ekonomi, nah, terus kita akhirnya berdua berusaha untuk mencari pendapatan yang lebih. Yuk kita keluar, tapi gantian lah pada saat itu dia selisih. Berarti emang orientasi dari usaha itu untuk meningkatkan pendapatan. Iya. Oke, nah kan perjuangannya bagaimana Bu? Selama 20 tahun ini loh Bu, kan itu kan nggak mudah ya Bu ya. Mungkin banyak makan garamnya, apa asamnya juga. Asam garam maksudnya. Iya, nggak seperti gampang seperti membalikan telapak tangan gitu ya. Ya otomatis kita awal-awalnya juga nggak banyak pelanggan juga, terus kita juga merintisnya dari teman ke teman, kita saling
bagi tester, kita juga nggak menutup kemungkinan tes rasa gimana nih, kurang apa. Jadi kita menerima menerima masukan-masukan kayak gitu. Jadi kita begini. Misalnya ibu memang dulu terus setelah keluar dari pekerjaan ibu itu ibu terus sekolah roti sama catering, karena emang sebenarnya itu di rumah sudah ada produksi sedikit-sedikit, tapi gitu ya, biar kita mantep ya, kita tetap sekolah roti dulu di Semarang sama Jogja. Terus tapi ilmunya nggak bisa langsung dipakai untuk dibawa ke Pati, karena kenapa Bu? Karena ukurannya Pati itu kan minyaknya yang murah, enak. Iya. Besar seperti itu lah, terus otomatis murah, enak, terus gede rotinya. Waduh. Iya. Berarti secara tidak langsung Ibu itu sudah menceritakan teknisnya itu sudah dikuasai, tetapi inovasinya bagaimana ini, betul nggak sih? Menyesuaikan kondisi di sini gitu. Oke, berarti inovasi ya Bu. Kita menyesuaikan di sini, jadi kalau kita bikin roti yang halus kayak roti-roti di kota tuh tetap bisa, tapi Ibu mau berapa? Kan gitu. Iya guys, suatu tantangan tersendiri buat para pengusaha makanan seperti Bu Is ini ya. Bagaimana membuat inovasi dengan kualitas yang baik, menyesuaikan dengan pasar di sini gitu. Benar. Oke. Oh ya, bukan yang dalam usaha apalagi makanan ya Bu ya. Kadang kan nggak habis. Itu dikemanain Bu? Oh iya. Sedih nggak sih? Ya sedih banget. Tapi kita berusaha. Ini mungkin sudah diatur kadang seperti itu. Misalnya kadang makanan juga kalau kita pas kayak trial pertama-tama gitu nggak harus jadi bagus ya, kita sering buang-buang juga. Tapi buangnya bukan untuk dikonsumsi manusia karena kita gagal ya, bisa kasih ke ternak dan lain sebagainya. Tapi misalnya tidak mubadir lah ya, yang paling penting ya. Karena kita harus mendapatkan resiko itu. Kalau kita praktek langsung jadi tuh satu yang istimewa ya. Betul. Kadang kita ada yang gagal seperti itu. Terus kadang juga ada yang produksi yang lebih kayak gitu, terus ya mungkin itu bukan hak kita ya, kita kasihkan ke siapa yang mau. Oke, yang luar biasa gitu. Teman-teman. Jadi memang yang namanya konsekuensi dari kita buka usaha makanan ya Bu ya, kadang ada yang laris, kadang nggak laris. Nah ini kan biasanya kalau kita tinggal di desa atau di kota kecil seperti Pati, itu kan banyak sekali momen-momen tertentu Bu. Yang cara orang Jawa itu nek pas besar ya rame, nek pas ora ya sepi, nek pas apit ngene iki piye ngono. Itu gimana Bu itu Bu? Bagi tipsnya dong biar bisa eksis gitu. Iya, ini kebetulan selain bakery, selain catering juga, di sela-sela itu tuh Ibu bikin kering-keringan yang kita tuh sudah kerjasama sama toko-toko juga. Selama kita mulai itu tuh kita titip ke toko-toko juga. Jadi kalau pas nggak ada musim hantaran atau pas nggak ada musim hajatan itu anak-anak juga bergilir bikin kayak kue kering kayak gitu. Terus kita titip ke toko-toko. Oke. Berarti tetap kita nggak bisa hidup sendiri ya Bu ya. Ternyata kita harus kerjasama lagi dengan partner kita ke toko-toko, apalagi tokonya gede-gede, tetap kita butuh teman untuk mengembangkan pemasaran ya Bu ya. Kita merangkul yang lain gitu. Intinya kerjasama ya Bu ya. Oke. Bu Is, banyak sekali mungkin kenangan-kenangan ketika saat merintis ya Bu Is ya. Bisa cerita nggak yang menurut jenengan itu yang paling berkesan selama merintis usaha itu? Iya. Cerita yang paling berkesan ya waktu awal-awal kita merintis itu sangat berkesan sekali ya, karena pada saat itu kita memang pas habis riset bareng-bareng sama bapak, kita bikin usaha makanan ringan pertamanya ya sebelum ada bakery sama catering itu. Nah, itu pun tahun berapa Bu? Tahun 2004. 2004. Nah, 2004. Oke. Merintis bakery, bukan bakery, makanan ringan. Makanan ringan. Itu saya nitipnya tuh satu kali Siden Padi itu dulu masih ada 300 toko dulu itu sebelum ada kayak Alfamart gitu. Itu tuh Ibu tuh beli mobil yang seharga mahal banget. yang seharga 10.500.000. Yeah. Coba bayangkan sendiri mobil 10.500.000 itu seperti apa. Itu kalau berangkat tuh mesti dorong. Dan kalau mau berhenti tuh sampai, Pak nanti berhenti yang ada orangnya ramai ya biar dibantuin dorong gitu. Biasa Ibu ya, selalu ada hal yang dapat kita petik hibahnya Bu ya.
Memang untuk merintis usaha sampai sekarang, sampai bertahan 18 tahun lebih, sampai 20 tahun itu memang pernah seperti itu ya Bu ya, merintis. Jadi keliling Pati dengan menggunakan mobil spesial harga 10 juta. Jadi harus dorong-mendorong. Iya, gitu. harus dorong dulu, kalau mau jalan didorong dulu, kalau mau berhenti sampai nunggu kalau ada orang ramai gitu. Seperti itu, tapi alhamdulillah ya masih bisa ngisi satu hari 50 toko pada saat itu. Luar biasa. Ya Bu, selama pandemi itu Bu, bisa cerita nggak hal-hal yang beratnya itu ya bisa jadi cambuk, bisa motivasi buat kita, bisa bangkit lagi seperti ini, gitu. Mungkin ada kejadian-kejadian yang mungkin bisa kita ambil atau kita pelajari ya teman-temannya dari sosok Bu Is ini. Ya kita luar biasa itu pandemi itu, kita memang pas pada saat itu kita prepare kita prepare parcel lebaran. Kita prepare parcel lebaran itu ada 700 box dan yang harus terkirim nanti bulan April ya, karena kita masih prepare dan kita sudah hampir 70% kita prepare untuk bulan April itu. Dan tiba-tiba Maret pertengahan itu ada berita Pak Imam Surabaya itu ya, itu terus kayaknya terus kayak kita nggak kayak ketakutan gimana gitu, terus kita mengisi yang bulan April ke swalayan-swalayan ternama itu nggak bisa, tertutup. Biasanya mereka masuk satu swalayan bisa 40-30 juta. Itu tuh saya sampai nego sama manajernya itu, Pak tolong Pak, ini barang sudah jadi, tolong dimasukkan, kasihan ini sudah dibuat karyawan dan kita sudah modal, cuma bisa dibantu 7 juta, 5 juta, coba bayangkan Mas. Yang biasanya masuk 40 juta, 30, 50 juta itu cuma bisa masuk satu toko tuh cuma bisa masuk antara 5-7 juta. Satu soalan itu. Jadi itu barangnya tuh masih ngendon banyak di rumah, sudah jadi barang, sudah jadi bahan baku juga. Dan kita berhenti produksi sampai karyawan itu pada saat itu ada 15 anak yang terus gimana Ibu? Stop set gitu. Dan Ibu tak langsung nego ke manajer. Itu kan nitipnya kan satu Kasihan Pati juga, karena kalau pas pengumuman lebaran gitu kita memang kerjasama satu swalayan satu Kasihan Pati, dan itu rata-rata begitu semua. Dan mereka itu pun yang ngirim pada saat itu harus tes rapid lah ya, inilah, dan kita harus ngikuti sampai harus tambah biaya lagi gitu, karena memang ekstrim pada saat itu. Secara itu tadi jenengan keluar sekian ratus juta, ternyata baliknya itu cuma kembali 5 juta, 7 juta, gitu. Pokoknya akhirnya kita barang tuh sampai. Terus barang kemana ya Bu? Nah itu kan akhirnya kita bisa mengeluarkan sampai hampir separuh ya, sudah hampir 300 juta. Terus kita bingung, ini kemana lagi gitu. Terus akhirnya saya DM itu Pak Ganjar itu, terus cuman dibaca aja. Itu ada vlognya Pak Ganjar tuh, ternyata cuma dibaca aja. Berarti curhat ya sama visi Pak Ganjar. Ternyata beliau ini udah curhat sama jenengan loh Pak, lewat Iya, tapi ini sampai ada vlognya, ternyata cuma dibaca aja. Tapi akhirnya beliau ngadu lah ya. Akhirnya beliau rawat kesini, maksudnya saya tuh cobaan saya dibantu biar barangnya bisa keluar, mungkin mau dikasihkan siapa atau gimana dengan harga yang paling murah atau gimana, atau daripada mubazir gitu. Dan akhirnya gimana Bu? Terus akhirnya tuh kebetulan malah barang itu bisa keluar itu malah bulan November, barang tuh di rumah, barang keluar tuh bulan Oktober. Itu saya nego sama di sana di Ngansewu, di daerah Dokeste itu ada komunitas Nasrani ya, itu dia sih setiap tahun tuh dia mendapatkan. Oh, yang daerah Lortiko ya. Ya saya tahu. Nah, dan mereka tuh wajib jajan harus dibelikan apa. Nah, akhirnya saya buang ke sana dengan harga murah dan alhamdulillah habis, walaupun otomatis dengan harga, kan itu kan harga, produk juga bagus, karena kendala ada pandemi tidak bisa keluar, akhirnya terjual dengan harga yang sangat murah dengan kualitas yang bagus juga. Dan otomatis memang pada saat itu Ibu yang memang merugi besar, dan di samping itu poin satu merugi di cancel di hempos yang nggak bisa keluar. Yang nomor 2, hantaran yang sudah dipesan untuk bulan Syawal dan besar itu sudah hampir 20.000 box tuh cancel semua. 20.000 box cancel masa pandemi guys. Kalau beliau ini nggak kuat hati, nggak kuat iman,
Saya nggak tahu apa terjadi sama beliau ya Bu ya. Iya, pada saat itu tuh aku sampai ya Allah. Oke. Yang anak-anak aja sampai kasihan ibu nih. Bagaimana Bu caranya memotivasi diri Bu Iya. menghadapi hal yang kemarin yang Ini benar-benar sebenarnya yang luar biasa itu bapak. Karena sesuatu kalau ada sesuatu yang terjadi di sini tuh yang menguatkan itu bapak itu selalu tenang, Kak Bobo. Aku udah cerita waktu itu guys. Maksudnya semua dari awal Allah berikan nol ya. Terus kita dapatkan ini. Terus pada saat corona misalnya Allah ngambil ini itu memang sudah bukan hak kamu. Jadi kamu harus ikhlas. Yang penting kita sehat dan kita berkumpul gitu. Oke, betul. Jadi yang pelajaran penting dari Bu Is bahwa pandemi itu merupakan apa namanya Bu ya? Gimana masa kita belajar dari bawah ya Bu ya. Dan sekarang pun beliau mulai membuat inovasi-inovasi baru untuk cari rasa ke depan. Dan alhamdulillah hari ini saya tadi sudah mereview beberapa, udah melihat memang recommended sekali ya Bu ya. Ya, Oke, nanti kita juga cicipin ini. Ini apa namanya Bu? itu bolu keju biasa Bu. Bolu keju, kemasannya unik. Ini kalau dikasih anak-anak, langsung pasti mau. Iya. Ya, oke teman-teman, kayaknya kok kalau kita ngobrol sama beliau kok seharian semalamnya kok nggak selesai. Karena banyak sekali yang perlu disaringkan. Cuman saya rasa waktu juga yang harus menghentikan kita juga untuk pertemuan kali ini. Beliau juga sibuk. Karena tadi dalam udah banyak banget, udah juga barusan ditelepon juga dari tim Pak Jokowi ya Bu ya. Luar biasa Bu pesanannya. Nah, sebelum kita pamitan Bu, mungkin ada pesan yang khusus buat teman-teman yang baru merintis, ada adik muda yang sekarang kebetulan satu bidang dengan jenengan merintis ini itu ada pesan nggak Bu buat teman-teman di rumah dan dimanapun? Iya, pokoknya untuk saat ini walaupun kita sudah eksis lama ya, tapi karena kejadian kemarin kita seperti merintis dari nol. Jadi kita kayak upload ke medsos, kita promosi ke media sosial itu memang kayak wajib gitu loh, Jadi terus jangan malu seperti postingan sedikit atau banyak tuh harus tetap diposting karena itu merupakan poin untuk usaha kita. Kalau usaha kita tuh memang masih hidup dan masih bisa bertahan dan kita masih bersyukurlah walaupun pesanan sedikit banyak, tapi itu poinnya kita bersyukurnya itu kita masih bisa bernafas. Luar biasa, berarti poinnya adalah tetap bersyukur. Mau pesanan itu banyak sedikit tetap kita kerjakan dengan senang hati ya Bu. Betul. Dengan senyum. Bener nggak sih mengalir rasa kalau kita senang hati? Iya benar harus itu. Masak itu kalau nggak happy itu jadinya nggak karuan. Jadi nggak karuan ya Bu ya. Oke teman-teman, semoga Sari Rasa, semoga Bu Is semakin maju ke depan usahanya. Dan kita doakan semoga tumbuh lagi cabang Sari Rasa di Juwana, di Rembang, di Semarang, dimanapun juga ya amin ya. Semoga banyak cabang amin. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Mas Agi. Semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.